Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya, semoga sehat selalu. Dan yang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Karena tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran di kelas, jadi kita daring ya, untuk kebaikan bersama. Jadi sudah tahu dong ya, kita akan belajar apa hari ini? Ya, benar sekali. Jadi kita akan belajar tentang struktur jaringan tumbuhan. Ya, sebelum kita belajar tentang jaringan, terlebih dahulu kita sudah belajar tentang sel. Apa sih itu sel? Nah, sel merupakan unit struktural dan fungsional dari organisme. Lalu, jaringan itu apa sih, Bu? Nah, jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, jaringan tumbuhan itu merupakan sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi, setiap jaringan itu mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, struktur di sini merupakan susunan bagaimana sel-sel tersebut yang nantinya akan menjalankan suatu fungsi. Bagaimana sih Bu jaringan itu bekerja? Nah, jaringan sendiri itu kan kumpulan dari sel-sel. Jadi sel tersebut menerima informasi, menyebarkannya, lalu membuat suatu perubahan. Paham ya? Ya sebelumnya Ibu minta maaf karena seharusnya kita hari ini melakukan pengamatan secara langsung. Jadi kita mengamati mikroskop. Karena tidak memungkinkan kita untuk pembelajaran tatap muka seperti biasanya, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel tumbuhan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ada beberapa macam jaringan tumbuhan yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama jaringan meristem, kedua jaringan parenkim, ketiga jaringan kolenkim, keempat jaringan sklerenkim, kelima jaringan pengangkut yakni xilem dan floem, yang keenam jaringan peridermis. Yang pertama yakni jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel pada tumbuhan. Jaringan meristem ada 3, jadi dia mempunyai struktur yang berbeda dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Selanjutnya, jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang terdapat pada seluruh tubuh tumbuhan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan juga fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologi bahkan pada sel dewasa. Ada 5 macam parenkim yang dimana mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya jaringan kolenkim. Sel-sel kolenkim yang terkelompok di dalam untaian atau silinder membantu mendukung bagian tunas tumbuhan yang muda. Sel kolenkim memiliki dinding primer yang lebih tebal meskipun menebalnya tidak merata. Jaringan ini berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh bahkan pada organ dewasa. Selanjutnya, jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang dinding sel yang tebal yang biasanya diperkuat oleh lignin saat dewasa tidak dapat memanjang. Ada beberapa macam dan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, jaringan pengangkut floem. Sel-sel pengangkut pada floem tetap hidup saat dewasa. Meski hidup, unsur pembuluh tapis tidak memiliki nukleus, ribosom, vakuola yang jelas. Ada beberapa komponen penyusun floem dan di mana komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, jaringan pengangkut xilem. Sel-sel penyusunnya umumnya sudah mati, dinding sekundernya tebal,
tersusun dari lignin. Salah satu unsur dari xilem adalah trakeal, di mana kadang dia mengalami beberapa penebalan. Yang terakhir yakni jaringan perider. Perider merupakan jaringan yang dibentuk secara sekunder menggantikan epidermis pada batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Ada 3 bagian, yakni velogen, velum, dan veloderm. Ya, itu tadi penjelasan singkat Ibu tentang struktur jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan itu ada apa saja? Ada jaringan meristem, ada jaringan parenkim, ada jaringan kolenkim, ada jaringan sclerenkim, ada jaringan pengangkut yakni xilem dan floem, dan jaringan peridermis. Jadi, tugas kalian hari ini yang pertama membuat ringkasan struktur jaringan tumbuhan, nanti diketik di Microsoft Word, setelah itu dikirim ke Ibu ya lewat email. Dan yang kedua, ada beberapa soal kalian kerjakan di Google Form, nanti linknya juga Ibu taruh di description box. Baik, untuk link dari soal-soal dan email Ibu sudah letakkan di description box. Apabila ada yang belum jelas, ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan kirimkan pertanyaan kalian ke email Ibu. Nah, untuk referensi dari resume kalian bisa mencari referensi yang ada di internet yang sesuai ya, bisa menggunakan buku pakai juga boleh atau modul seperti itu. Untuk batas waktu pengumpulan resume maupun soal yakni 1 kali 24 jam, jadi terakhir jam 12 siang besok. Oke, baik, sekian kelas Ibu hari ini. Semoga kita bisa lekas bersua dalam pembelajaran seperti biasanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.